Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifira Nur Fatima dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi itu adalah kegiatan menerima informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasi yang sudah tersimpan. Dalam pemrosesan informasi itu terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Kemudian ada pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi ini itu merujuk kepada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan. Kemudian mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep, dan pemecahan masalah serta menggunakan simbol-simbol verbal maupun yang non-verbal. Model ini itu berkenaan dengan kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan berpikir produktif serta berkenaan dengan kemampuan intelektual umum. Selanjutnya ada model belajar pemrosesan informasi ini itu sering pula disebut model kognitif informasi atau information processing, karena dalam proses belajar ini itu terjadi 3 struktur sistem informasi. Yang pertama ada sensory atau intake register. Informasi itu masuk ke sistem melalui sensory register, tetapi hanya disimpan untuk periode waktu terbatas. Agar tetap dalam sistem, informasi itu masuk ke working memory yang digabung dengan informasi di long term memory. Kemudian ada short term memory atau working memory. Pengerjaan atau operasi informasi itu berlangsung di working memory ini. Di sini itu berlangsungnya berpikir yang sadar. Kelemahan dari working memory itu sangat terbatas, memorinya itu sangat terbatas kapasitasnya. Dan memperhatikan sejumlah kecil informasi secara serempak. Kemudian yang ketiga itu ada long term memory. Long term memory atau memori jangka panjang. Ini itu secara potensial tidak terbatas kapasitas isinya, sehingga mampu menampung seluruh informasi yang sudah dimiliki ke dalam pikiran gitu. Kelemahan dari long term memory ini adalah dia itu sulit mengakses informasi yang sudah tersimpan sebelumnya gitu. Kemudian lanjut ke tahap dalam pemrosesan informasi itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu menerima informasi. Di sini menerima informasi yaitu memperoleh informasi tertentu dari lingkungan dengan menggunakan panca indera kita gitu. Untuk selanjutnya informasi tersebut diolah. Kemudian mengolah informasi yaitu upaya untuk menggabungkan dan mengkaitkan informasi atau pengetahuan yang kita miliki. Jadi informasi yang kita dapat atau pengetahuan yang kita terima itu diolah gitu. Kemudian ada menyimpan informasi. Setelah informasi yang kita dapatkan itu diolah, lalu kita akan menyimpan informasi itu, yaitu dengan mempertahankan informasi atau ingatan di dalam memori. Jadi ingatan yang sudah diolah itu kemudian disimpan dan dipertahankan di situ. Kemudian yang terakhir yaitu memanggil informasi kembali, yaitu mengingat kembali informasi atau pengetahuan yang disimpan dalam ingatan atau memori untuk digunakan kembali. Jadi setelah kita menyimpan memori tadi, kita bisa menggali kembali informasi yang sudah tersimpan dengan cara mengingat kembali itu.
Itu aja sih dari saya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.